Lu pasti lu pengen tanya satu negara lagi. Kamboja pernah. Soalnya dia mau ke Kamboja nih. Ngapain? Gue ngapain Kamboja? Judi. Melipat gandakan penghasilan. Kalau tiga itu enggak deng. 2 pertama itu dari pengalaman orang. Jadi aku sempat bikin lagu judulnya enggak deng, ada 4. Ada 4. Yang pertama tuh ada pasnya berapa deh? Perminyakan. Aduh. Kumlaut le. Siap gak menggantikan Menteri Bahlil? Namun sungguh sayang, itu hanyalah sebuah Siapa yang nyanyi sih? mimpi. Udah deh nggak usah nyanyi. Kenapa? Ada penyanyi di sini. Hey. Balik lagi di Ngomel Ngobrol bareng teman bersama gua Agus Wisnu. dan kita hari ini kedatangan Penyanyi. Rimar. Halo. Halo. Nih kamera kita Rimar nih ada 4 karena kita yang 2 udah lunas, yang 2 nyicil. Canda. Tapi bagus loh Kak suaranya. Kayaknya emang sering nyanyi juga ya. Dulu waktu daftar Indonesian Idol kan harus umurnya di bawah 30 ya. Di bawah 27. 27. Nah, kemarin 27 lewat 6 bulan jadi nggak bisa. Lu ikut Indonesian Idol, gue nggak tahu deh. Lebih ke Tebet Idol sih saya, bukan Indonesian Idol ya. Tebet dan sekitarnya. Tebet dan sekitarnya aja. Itu pun Tebet RT 5 lagi. Tapi emang awalnya dari situ dulu Kak. Iya, Kan benar lama-lama coba lagi gitu. Bagus. Ini langsung dinilai sama penyanyi, gue ngerasa yaudah gue nyanyi aja lah ya, nggak usah nge-podcast kali ya. Nggak apa-apa. Gue Namun sungguh lanjut lagi. Selamat datang Rimar. Terima kasih Kak. Luar biasa loh, kita kedatangan penyanyi idol juara 1 tahun 2000 2021. 2000. angkatan COVID berarti. Iya, ikoniknya adalah memang kita berkompetisi saat COVID. Oke, berarti masker mana? Operator tolong. Aduh. Jadi mengenang itu kayak males Mengenang lagi. masa-masa itu selalu pakai Terus masker, pakai ini apa pakai pakai social face distancing. shield. Distancing. Iya. Yang nonton juga itu Harus pakai ini, iyalah. Nggak ada yang nonton kan? Gak ada Semua di studio ya, Di studio cuman ya. seperti di sidang sama juri-juri pemirsa. Harus dicolok-colok terus ya pasti hidungnya. Yes, itu minimal seminggu 2 kali Kak. Iya, untuk keselamatan semua lah ya. Iya. Saat itu ya. Sekarang kan nggak perlu nih. Iya. Apa kabar Rimar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dengar-dengar baru pulang dari Malaysia kemarin. betul. Alhamdulillah. Ketemu Datuk siapa di sana? Apa Upin Ipin ketemu? Enggak ya? Oh enggak kesana arahnya. Nggak kesana dong, Atau aduh Kak jauh, paling boboiboy. Wah, Gimana di Malaysia itu event yang memang diundang secara khusus kerjaan aja atau ada event dari negara Indonesia ke sana apa gimana? Kemarin sih emang khusus private event aja sih. Oh, private event ya. Ya sempat nyanyi 2 hari di situ. 2 hari nggak berhenti, nggak capek? Oh enggak, nyanyi nggak 2 hari? 2 hari. Nyanyi 2 hari nggak capek dong, nggak berhenti? Ya ada day one day itu gitu. Oh ada day one day. Oh berarti 2 hari nyanyi di sana untuk event private di event. Iya di sana. private sana. Apa corporate atau? Corporate, kayak acara awarding gitu, acara jadi kayak udah. best company, best HR kayak gitu. Oke. Nah itu berarti memang banyak permintaan dari luar. Sebelumnya di Malaysia atau di mana lagi pernah? Sebelumnya sempat di Singapura, di Filipina juga. Singapura, Filipina. Wow. Singapura, Filipina. Lu pasti lu pengen tanya satu negara lagi. Kamboja pernah. Soalnya dia mau ke Kamboja nih. Ngapain? Rimar. Oh iya, Ngapain? Gue ngapain Kamboja? Judi. Melipat Gila. gandakan penghasilan. Gila lu. Nggak, cuman gue ini kan dari track recordnya ini kan pernah 2014. Contekannya banyak ya Bapak ya. Saya nggak ada contekan nih Pak. Kalau gue harus contekan. Harus contekan. Otak gue udah gak mampu soalnya. Malam udah tua. Nih 2014 meraih juara kedua dari ajang Solo National Student Art Festival and Competition. 2015 finalis mewakili Indonesia kompetisi ASEAN Be Our Rock. Oh, di Vietnam Soul ya? di Vietnam. oh iya. Itu di Vietnam berapa lama? Berapa lama ya? Udah lama lagi udah. 2015 berarti saat umurnya masih belasan. Udah dong? belasan berarti dong. Itu kalau nggak Enggak salah umur 18 deh Iya, kayaknya. Oh iya 17 berarti baru lulus sekolah ya saat lulus. Apa pas saat sekolah itu? Kayak pas abis sekolah mau kuliah kalau nggak salah. Wih keren. Maksudnya dari event itu apa Om Wisnu pengen tanya apa? Ya maksudnya ini kan
acara-acara ini, event-event ini udah standarnya internasional Benar. gitu kan. Ini memang sengaja itu ya, maksudnya ikut itu tuh gimana sih, apa emang dicemplungin sama sama orang tua sekolahan atau gimana gitu? Enggak, jadi sebenarnya waktu itu aku ada les gitu kan, les nyanyi. Nah terus gitu di mading tuh ada kayak, Waduh, mading. iya benar di mading. Wow, masih ada mading. Gue kamu nyebut mading nih Mer, kayak inget langsung zaman SMA gitu. Iya di mading tuh kayak ada ini kompetisi ini gitu, terus bisa apply gitu. Terus Oke. terus kata guru aku, ikutan aja kata gitu. Oh, jadi dari guru ya yang support ya. Dari guru bilang ikutan aja ini, terus cuman kirim video kok kata gitu kan. Oh ya udah kirimlah video. Padahal aku kirim video tuh ngerekam di kamar tuh, di samping tuh kayak ada sapu deh kalau nggak salah. Pokoknya bener-bener ya udah cuman ngejual suaranya aja gitu kayak. Ya, memang nggak proper lah ya videonya ya. Videonya nggak proper gitu, tapi Emang ternyata suara kan yang dinilai. iya, tapi ternyata alhamdulillah keterima gitu. Asal nggak ada yang motong itu ya, motong kuping. Iya, jangan sampai Lagi tuh. nyanyi. Iya, Tapi di begitu sini lah. maksudnya yang istimewa sih mewakili Indonesia nih, represent Indonesia Itu gitu. Iya. berarti berapa orang? Berapa yang orang, terseleksi apa ya? diseleksi dulu atau gimana sih? Kayaknya mungkin dari video itu langsung diseleksi siapa aja yang ikutan dari Indonesia. Terus aku langsung masuk ke semifinal waktu itu. Langsung semifinal. Jadi yang keterima tuh aku sama ada dari Indonesia drummer. Jadi ajangnya bukan hanya vokalis Ajangnya ya? bukan vokal aja. Jadi bukan kayak vokal dia aja. ada yang band, ada yang solo gitar, Ya ada. soalnya ada rock and pop soul. Iya, jadi kayak macam-macam tapi berhubungan dengan musik Iya, gitu. dengan musik lah ya. Mirip-mirip sama ya Got Talent gitu sih. Oh, kalau zaman gua Asia Bagus. Asia bagus ya. Oh, Asia Bagus bukan cuman vokal. Asia Bagus itu kan sebenarnya dulu itu awalnya sebenarnya banyak, cuman akhirnya jadiin vokal doang. Oh. Pertama-tama ke vokal. mengerucut vokal. Tadinya tuh ada band juga ada. Oh, ada band juga. Oh, Cuman iya. kayaknya waktu pas udah dulu masih zaman TVRI. Iya, Itu akhirnya jadi masuk cuman vokal aja. Oh. Tadi mungkin kayak sama gitar. Ada maksudnya enggak solo atau grup gitu. Solo Oke. grup, nggak ada akapela juga ada, semua gitu. Terus akhirnya jadinya cuman akhirnya vokalis aja gitu. Dan itu kan Krisdayanti dari situ Iya, kan dulu. makanya aku taunya dari aku pikir memang itu ajang solo vokal. Iya, awalnya sih tadinya kan mau banyak, cuman kayaknya waktu pas zaman dulu kayak udah kita vokalnya satu aja, di vokal aja gitu. Dan itu udah dari tahun berapa? Oh, jebolan tuh Iya. KD. Iya. Krisdayanti situ, UT di situ. Oke. Iya kan, orang yang Iya. sampai Udah, sekarang Diva, bilang Diva. Angkat-angkatan tahun 90-an lah ya. Iya. Iya, benar-benar. Nah, Rimmer sendiri kalau nyanyi memang dari kecil seneng nyanyi atau memang orang tua lesin atau gimana? Kalau boleh tahu nih. Kalau senengnya sih dulu awalnya kayaknya diajarin sama orang tua sih, diajarin mami. Oh, Mami. Mami suka nyanyi apa menyanyi juga? Mami tuh nyanyi juga, Oke. dulu ikutan kayak bintang radio juga gitu. Jadi kayak suka ikutan lomba gitu. Jadi pas udah punya anak gitu kan, Mami kan dulu maksudnya nggak bisa melanjutkan lah ya nyanyinya gitu. Akhirnya jadinya ya udah diajarin ke anaknya gitu. Oh, Rimar aja atau ada anak yang lain apa memang Rimar Aku aja? bersaudara berdua, ada adik aku. Cuman adik aku dia memang Lebih memilih untuk enggak. dia kayak nggak mau disuruh latihan gitu Anak teh. pertama aja lah ya gitu. Akhirnya udah aku aja yang latihan. Oh, berarti memang ada basicnya, Om, Basicnya dari ada. orang tua kan. tapi mak gua, bapak gua nggak ada nurun ke gua. Ada kali Kak. Bapak gua pintar banget, mak gua jago banget ngelukis, gua ya lah. Tetap aja gunung, matahari, burung, sawah, selesai gitu. Itu aja sampai sekarang. Karena disuruh ngelukis, dia lesnya malah les balet. Coba gimana nggak bisa? Nah itu. Nggak nyambung Gua kan? mau jadi apa? Les balet mau jadi John Wick gua. Les balet gitu. Tapi memang gitu ya. Kadang ada pepatah kan ngomong emang buah itu jatuh nggak jauh dari pohon. Iya. Berarti kan memang bener nih. Rimar ini dulunya ibu penyanyi ya, mami ya. Iya, Mami penyanyi. Berarti dari umur berapa di les? Kalau lesnya sih aku malah baru SMA ya waktu itu yang tadi Iya, iya. lihat mading itu SMA itu. SMA, oke. Ha-ha. Cuman waktu dari kecilnya emang diajarin Mami aja sih. Soalnya dulu anaknya malu banget, jadi kayak dia disuruh les kayak nggak mau. Oh, Ya pasti hampir semua anak muda gitu gak sih, malu. Ada yang mungkin yang tampil. Iya, aku tuh termasuk yang kayak disuruh kayak malu Jadi gitu. di antara pertemanan saat SMA, lu padahal suaranya bagus nih, udah Mar nyanyi aja gitu. Pasti gitu sama Nah, teman-teman. itu kayak
Ya aku dulu kan emang lumayan tipikal yang malu banget gitu kan. Terus jadinya kayaknya aku yang bikin aku dikenal di sekolah ya gara-gara nyanyi sih. Iya, jadi banyak teman. Jadi Karena kalau kita harus nyari mikir kan, berteman nih kadang ada yang kayak misalkan kayak saya punya teman ada jago basket jadi temannya banyak. oh iya, iya soalnya susah ini loh Kak, kayak nggak bisa Bergaul gitu ya. ngajak ngobrol tuh suka bingung gitu. Jadi pas karena nyanyi orang jadi udah nanya dulu, kamu yang nyanyi ini gini. Oh iya jadi ngobrol. Jadi agak introvert lah. Iya. Tapi agak introvert. agak introvert karena ya mau nggak mau kalau nyanyi kan mau nggak mau kan harus Benar. nggak mungkin dong introvert terus nyanyi di depan panggung banyak ya kan? Mungkin loh. Hah? Maksudnya Berarti depan stand orang out itu aja udah ya, berdiri aja, yang penting suara aja udah. Soalnya Oh, banyak banget penyanyi-penyanyi yang introvert sebenarnya. Mungkin cara mengakalnya pakai kacamata itu. Enggak juga. ya, Iya nggak sih? ya Krisya apa kabar? Iya, Ian Kasela ya. Salah, yang kasih lupa apa? Kok kesana ya? Kok kesana sih? Kayak kamu bikin, kamu ada udah bikin berapa lagu sekarang so far? Lagu tuh Yang ciptaan kamu sendiri lah. Ya. kalau ciptaan aku sendiri 3 sih. 3. Heeh. Itu benar maksudnya 3 itu berdasarkan apa sih maksudnya? Pengalaman pribadi kamu kah atau misalnya pengalaman orang yang kamu lihat terus ini bagus untuk dijadiin lagu gitu. Kalau 3 itu enggak deng. 2 pertama itu dari pengalaman orang. Jadi aku sempat bikin lagu judulnya enggak deng, ada 4. Ada 4. Yang pertama tuh Ada pasnya berapa deh? Lu kayak mau nawar legging macan. Gini. Ya udah pasnya berapa deh? Ya lempengin berapa? ada 4. Jadi yang pertama tuh ada lagu aku judulnya Perantara. Itu tuh aku bikin waktu SMA. Jadi karena Satu SMA. pas SMA. Jadi pas SMA Tuh, tuh SMA bikin lagu. Ih, kita bikin kerusuhan. Lu bikin masalah. Bikin masalah. Terus nah itu tuh dari cerita-cerita temen gitu. Oh, jadi curhat-curhatan temen ya. Curhatan teman terus saya bikinin lagu. Terus yang kedua Jadi tuh mau curhat gue, biar dibikinin lagu. bisa sih Kak bisa. Curhat dong gitu. Terus Terus? perantara itu apa, kisah apa? Itu kisahnya jadi orang yang suka sama cowok tapi ternyata cowok itu cuman kayak deketin dia karena pingin sama sahabatnya gitu. Ini si dia ini cowok juga. Cewek. cowok. Masalahnya Kan zaman sekarang kan udah hal yang terbuka kan. Kita nggak tahu loh. terbuka cuma Kadang ngeri di juga ruangan ya. ini kita nggak tahu nih siapa yang. Terus covernya itu pelangi gitu. Aduh. Oh, jadi cewek berbahaya. ini temenmu suka sama cowok ini. Iya, teman aku suka Tapi sama nggak bisa cowok ngomong ini. untuk suka. Tapi si cowok ini tuh ternyata Suka temenan dengan- sama oke. si cewek ini karena dia pingin sama Oh, temennya cewek ya ini. kebanyakan memang gitu sih. Jadi Nanti kayak dianya jadi malah baper ya. Dia baper padahal jadi perantara doang Oh, gitu. keren juga sih lagu tuh. Kayak dulu lagunya itu Potret Macomblang. Nah itu ya kayak sarangnya Maco Omblang. Cuman kalau Maco Omblang kan dia emang beneran mau nyomblangin. Kalau ini dia mencomblangin. Ya? kalau ini dia kayak salah sangka gitu. Oh, terlalu berharap berarti. Tapi itulah kan fenomena Gen Z kan zaman sekarang kan. Mungkin di zaman saya dulu, Om Wis dulu kan Emang sejauh itu Kak? gue 91. Oh, 91, Om Wis nggak bisa sebut lah. Gue beda 10 tahun sama dia. Itu aja udah. Dengan fenomena Gen Z sekarang ya, dengan relationship zaman sekarang kan kayak nyari kenalan tuh lah Ya. online udah marak banget lah. Ya. Bahkan bisa dibilang bahkan ke arah ke negatif. Kalau mungkin kan dulu kita kenalan kan dari temennya temen, Nah. akhirnya ketemu nongkrong salaman, Iya, kenalan jadi baper mungkin bangunlah suasana sama-sama saling suka. Iya. Kalau sekarang kan lewat online. Nah itu sih. Dengan fenomena dating apps gimana? Aduh sulit sih buat aku ya. Gimana? Tapi ada gak beberapa temen yang main dating apps dan akhirnya ketemu jodohnya? Bahkan adikku sendiri. Oh iya. Mm. Oh. Jangan jauh-jauh. Yang ini juga. Oh iya. Enggak mantannya. Udah enggak. Oh. Mantannya nikah pakai dating apps. Oh iya. Tapi Sebut mereknya ya. Jangan lo kan sebut nanti merek. disensor neot gitu. Jadi dengan fenomena kayak gitu menurut Rimar tuh dengan dating apps itu menggunakannya secara positif atau negatif itu gimana? Nah sulitnya karena aku nggak menggunakan nih, Iya. gitu kan. Maksudnya Kalau kepake juga nggak apa-apa. Nggak canda terus. Bumble doang apa? Sebut lagi. iya kan aku sendiri nggak menggunakan gitu. Jadi aku juga sebenarnya susah juga ya Iya. untuk kayak ketemu sama orang Iya kayak yang baru dikenal. gimana ya. Terus udah gitu kalau
nggak tahu kalau yang lain gitu. Kalau penyanyi kan misalkan kita ke satu event, Betul. itu kita cepet banget ya. Misalnya dari event ini ke event ini, event ini gitu. Jadi untuk kita punya waktu lama untuk kenalan sama orangnya tuh Ya. terlalu singkat gitu. Jadi harus orang yang punya kemampuan kirim-kirim sinyal cewek ke cowok gitu kayak atau berlanjut ke DM lah. Kalau aku nggak begitu gitu. Ya, Jadi ya, ya. mungkin rada susah ya buat aku gitu. Oh, untuk menjawab itulah ya. Tapi kalau adik sendiri Tapi kalau misalkan adik, teman-teman aku tuh semua Pasti pakai dating dating apps app itu. dan ya alhamdulillah sih ketemu, Berhasil ya, beneran ya. ketemu gitu kayak bahkan admin fanbase aku, mantan admin fanbase aku itu dia ketemu suaminya tuh dari dating apps. oh sampai menikah. Sampai nikah, heeh. Oke, sama kayak mantan saya itu. Lanjut terus. Ya, Itu maksud- kan fenomena Gen Z Iya, kan. maksudnya tapi dengan maksudnya fenomena Gen Z kalau sama dia kenapa? Karena dia itu kan apa namanya? Sibuk Public figure. bukan sibuk juga gitu loh Iya, kan. iya. Pernah nggak satu hari ada 3 event gitu nyanyi? Pernah nggak? Dua kali ya. Dua gitu, heeh. Maksimal 2 ya pasti. Ya maksimal dua event nyanyi. Kan Iya. dari sini pindah lagi ke sini. Iya. Habis itu capek pulang istirahat, udah. Terus besok misalnya ada kegiatan misalnya recording, taping apa segala macem. Udah Terus nggak ada waktu untuk begitu. udah nggak ada ya. waktu Jadi gitu. otaknya udah nggak kepikiran ke situ Iya. gitu. Sementara mungkin orang kalau untuk namanya kenalan kan Kenalan. butuh waktu Butuh lebih. proses gitu iya, kan. butuh proses gitu. Maunya kan yang natural-natural aja kayak gitu. Berarti bisa dibilang saat ini posisi lagi sendiri. Iya betul. Iya, betul. Jawab. Nah tadi balik lagi ke Indonesian Idol ya. Tadi Rimar ketika di Indonesian Idol kayak gitu, tujuannya apa sih waktu pas ketika coba ikut di Indonesian Idol dan tantangan di dalamnya itu Ya. gimana? Sebenarnya aku ikut ajang tuh udah lumayan banyak juga sih Kak sebenarnya. Jadi sebelumnya aku The Voice juga. Oh, The Voice, oke. Sempat ikut The Voice juga. Terus sebenarnya ikut yang ajang-ajang lain tapi cuma sampai video booth aja gitu. Terus Idol ini udah ketiga kalinya. Oh, Idol tuh sih kalau. Season ketiga aku ikutan Oh, gitu. sebelumnya season 2000. Sebelumnya yang season 9 sama 10 juga ikutan tapi cuma sampai video booth aja gitu. Oh, oke. Terus pas yang season ini tuh sebenarnya aku udah kali ya udah nggak, mungkin bukan di ajang kali karena udah banyak banget ajang Iya, ikutan iya. X Factor Iya, lah apa segala macam udah sempat ikutan juga. Berarti emang effort itu ya. Jadi pas di Idol season itu kayak gak usah deh, gak usah ikutan aku. Nah pas tadi ngerilis Perantara itu jadi udahlah bikin single aja gitu. Karena sebenarnya tujuan utamanya itu memang pengen jadi penyanyi rekaman gitu. Tapi kalau misalnya setelah dengan apa namanya setelah dari Indonesian Idol ini apa sih namanya makin apa namanya ya kayak banyak tawaran-tawaran juga nggak sih kayak misalnya untuk rekaman, untuk call, untuk apa sih namanya featuring, misalnya kayak gitu-gitu banyak nggak sih? Ya maksudnya alhamdulillah tuh rezeki lebih kebuka lagi kan. Maksudnya setelah Kenal ikut juga lebih pastinya. dikenal. Walaupun mungkin aku malah kayaknya lebih dikenal akhir-akhir ini nggak tahu kenapa. Waktu awal-awal Idol kan mungkin karena COVID ya kayak. Iya, jadi jadi banyak yang nggak terlalu Nggak nonton terlalu fokus juga. ke sana ya. Cuman ya alhamdulillah rezeki, job segala macam juga jadi lebih lancar gitu. Kalau Fatin gitu, Fatin X Factor ya? X Factor. Oh, gue cuma ngikutin itu terus sama yang pas zamannya ini loh siapa? Tiara Ya itu sebelum sebelum Rimar aku. ya? Oh, Malini sebelum juga. Sama itu sebelum aku juga pas di angkatannya Tiara. Kalau ya Kalau Mali tuh canda ya. yang ya Idol yang gue tahu yang almarhum Mike Mohede. Oh ya. Tahu kan sendiri kan angkatannya kan, Tim. Mike Mohede sama kakak Michael kan itu emang Masih Delon kan? si Delon. Iya. Koko Delon. Delon karena itu ya karena emang itu angkatan gue. Jurinya siapa? Jurinya ini siapa? Gue lupa. Jadinya Apa yang mantannya Sophia Lacuba? Indra Lesmana. Indra Lesmana. Iya benar kan? Iya. Abang Indra Lesmana. Betul. Yang angkatan awal itu 2003 kan? 2004. 2004. 2003 Afi ya? 2000 Udah siap. iya Afi dulu Iya. baru Idol. Menuju puncak. Cahaya. Ini semangat sekali anak ini. Hey. Nah, ya, maksudnya pernah nggak sih kalau misalnya kayak udah mungkin sekarang lagi seru-serunya gitu ya. Ada nggak sih di mana titik di mana kayak gue kapan ya kira-kira gue misalnya udah titik bosen gitu, jenuh lagi ibaratnya. Aduh, nyanyi lagi, recording kayak rutinitasnya kayak gitu-gitu gitu. Stress release-nya maksudnya. Maksudnya abis itu udah jenuh kayak gitu, lu biasanya
apa healingnya tuh ngapain Iya. sih gitu loh. Bahasa Oh. healing, Healingnya bahasa anak sekarang healing. hiburan kah? Apa ya? Nge-gym sih aku. Oh, Nge-gym. nge-gym. Sambil baca buku nge-gym ya? Ya, enggak. Treadmill iya baca buku. Lu nge-gym baca buku gimana? Oh berarti nge-gym aja, nggak liburan kayak artis luar kan, artis yang pada umumnya kan entah di healing ke mana, ke luar negeri atau ke luar kota. Maldi. Enggak sih, kalau jauh-jauh nanti tiba-tiba ada panggilan. Ada panggilan kerjaan. Balik Oh, iya lagi juga. ntar gitu. Ya mungkin kan ada orang spare waktu udah seminggu ini gue nggak mau diganggu, gue mau liburan kan biasanya kan info Iya yang iya, ke ada manajer sih kan. kayak gitu. Cuma maksudnya kalau aku lumayan jarang sih kayak gitu. Jadi lebih ke apa namanya? Yaudah, Udahlah gym aja. iya, heeh. Terus aku juga kayak jenuhnya tuh bukan karena jenuh nyanyi sih sebenarnya, karena ya maksudnya kita mau Rutinitas bikin apa aja ya. lagi nih gitu, lebih kayak Iya. itu sih, heeh. Jadi kayak ini apalagi nih gue Iya, harus karena bikin udah Mau apa jadi- lagi. bikin apa rutinitasnya lagi? itu Iya, aja. karena kan maksudnya kita ntar rilis lagu, terus kayak jaraknya lumayan jauh juga Iya. ngerilisinnya. Jadi ngapain lagi nih pas jarak-jarak ini gitu. Tapi memang seniman kan gitu kan, gimana caranya dituntut untuk berkreasi terus kan? Tiap Iya, tahun, nah tiap itu bulan. kadang-kadang- Gimana tuh caranya tuh? Kadang-kadang Harus emang lagi update. nggak nyampe nih otaknya untuk berkreasi gitu. Jadi Kayaknya aduh butuh main kayak sama temen, butuh nge-gym mungkin ya. Iya, kayak butuh ini dulu deh Rehat. refreshing gitu. Oh. Biasanya kan kayak mungkin nongkrong sama temen. Healing lo apa emang? Kalau healing, kalau stres ketemu kita healing. Gue di kamar nangis. Healing gue gitu. Di kamar nonton Netflix sudah selesai. Kalau misalnya suka itu nggak? Kalau misalnya kira-kira kayak nonton apa? Derajin. konser lah gitu. Suka nonton konser juga nggak? Kalau misalnya lagi kosong itu ada si ini Nyanyi misalkan. nyanyi siapa gitu. Biasanya suka nonton juga sih. Hmm. Tapi kalau nonton tuh aku sebenarnya bukan healing, aku lebih ke belajar. Oh. Mempelajari si penyanyinya. Iya. Cara gimana di panggungnya. Iya, apa? jadi kadang-kadang apa sih yang orang lain suguhkan gitu. Jadi kan Oke. kadang-kadang mungkin kita banyak kekurangan juga. Jadi pas nonton, oh gini, oh pas lagi jeda-jeda begini, atau mungkin musiknya, bandnya, mereka gimana kayak menyatu sama penyanyi gitu sih. Lebih ke belajar kalau aku nonton Memang konser. basicnya penyanyi. Penyanyi. Kalau kita kan penikmat, jadi ya udah keren aja tepuk tangan, udah seru, foto-foto, ya kan udah. Ya karena misalnya kayak penyanyi kan genrenya kan siapa beda-beda kan gitu. Iya, heeh. Kayak treatmentnya juga pasti beda-beda Ritmenya kayak beda-beda, jadi ya itu sih kayak ada hal baru lagi yang kayak yang gitu-gitu. Jadi semenjak Indonesian Idol nih, berarti 2021, sekarang udah hampir 3-4 tahun lah ya, mau jalan 5 tahun. Kira-kira kehidupan mulai berubah gak? Gratis atau dikenal lebih banyak orang? Secara materi pasti berubah dong. Materi jelas. Amin. Kalau Itu gimana menanggapi hal itu? gimana ya? Dengan lo Sebenarnya yang introvert tadi kan, dengan kamu yang introvert loh. ya namanya manusia ya, manusia kan pasti berkembang Iya. gitu Kak, berubah gitu. Bahkan aku waktu awal idol tuh nggak bisa ngomong sama sekali. Iya. Jadi dulu Gak bisa ngomong. Nggak usah dipraktekin juga. Kayak gue gak tahu. tapi masa bener gitu, aku kayak dulu mau ngomong di depan kamera, terus kayak yang paling aku takutin di idol tuh bukan nyanyinya, tapi aku ngomong di depan menjawab VT-nya gitu. pertanyaan-pertanyaan jurinya ya. Bukan juri kan, waktu sebelum tampil Oh, kan iya, ada iya, video iya, kita tuh VT-nya yang kayak ya. ngomongin perasaan Iya, kita, benar-benar. terus kayak benda yang apa yang paling kita suka gitu aku tuh paling stres kalau udah. Kalau dulu ada AI mungkin pakai AI itu. Enggak, tapi ujungnya retorik juga. Ya aku seneng banget. Pasti gitu. Aku seneng banget saya ikuti aja. Terus aku paling kayak gini kayak kak apa yang ngomongnya apa ya kak gitu. Pasti contekannya ada di sini juga kan. Nggak ada. Oh, nggak, jadi ngucap sendiri Nggak dong, dong, apa nggak ada aja. contekan. Paling kayak ya aku lebih ke kasihan sih sama kakak krunya, terima kasih Ngetek berapa banyak. kali gitu. Iya, karena kan kadang-kadang kan moodnya lagi nggak dapet gitu, terus bingung mau ngomong apa ya kak gini-gini. Tapi lama-lama tuh dari awal banget sampai akhirnya bisa lancar juga. Oh, Tapi ya berarti setelah Indonesian Idol dikenal banyak orang tuh, kalau ada orang kan pasti Rim minta foto dong. Posisi kamu lagi makan, entah lagi apa, itu gimana cara nanggepin fans-fans kamu tuh? Aku mah seneng-seneng aja. Senang-senang aja ya. Iya. Bahkan ada fanbase-nya sendiri ya. Ada fanbase. namanya? Namanya Imagination. Imai. Imagination. Imagination. Apa tuh filosofi kata itu apa? Filosofinya tuh sebenarnya gara-gara aku kalau di rumah dipanggil Imai. Oh, gitu. Imai. Iya, Imai jadi- anggapnya rumah nih ya. Jadi gimana Mai? Ya Rima terus gimana? Nah terus udah gitu ya sebenarnya ya Idol Special Season itu
sebenarnya rada beda gitu sama idol yang lain. Mungkin kalau idol iya. yang lain kan crowdnya lebih Iya, iya, banyak benar. gitu kan. Kalau fanbase aku rasa kayak Oh. hitung jari kali Tapi- ya Tapi orang-orangnya. memang sampai sekarang solid lah ya. Solid. Ya gitu deh, maksudnya salah satu kekurangan Idol Special Season itu nggak punya fanbase yang kita nggak ketemu langsung sama Iya, mereka gitu. Cuman Gak yang dukung langsung ya ke iya, terus pada akhirnya sekarang ini mungkin banyak yang tahu gitu, maksudnya yang tahu Rimar juga. Cuman lebih ke general people gitu. Jadi kalau yang lihat di FYP atau apa, jadi kayak baru-baru dari situ lah mereka kenalnya gitu. Jadi emang rada beda sama idol yang setelah-setelahnya gitu. Jadi kalau dibilang banyak yang kenal ya aku nggak tahu sih kalau itu. Cuman ya kalau misalkan ada yang mau ngajak foto atau apa kayak seneng-seneng aja. Tapi jadi apa ya namanya? Shock apa sih? Shock. Shock terapi. Iya, shock terapi atau culture shock yang tiba-tiba ternyata ya aku dikenal nih sekarang. Jadi pasti kan akan menjaga perilaku ketika di ruang publik. Pasti kan jadi contoh kan. Iya. Itu menjadi beban nggak buat Rimar atau memang ya udah gue jadi diri gue sendiri aja lah. Sebenarnya sih nggak juga sih Kak. Masa asalkan kita selalu sesuai dengan norma-norma yang Iya. ada gitu Benar. kan. Kita juga nggak pernah ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh gitu. Kayaknya aman-aman Aman-aman aja aja. gitu. Malah lucu. Aku pernah waktu itu lagi di mall, terus aku naik eskalator, naik ke atas, terus yang Ketemu Haji Bolot enggak? Ya. Soalnya lucu, soalnya lucu. Oh enggak ya. Yang lucu ada Mali. Ketemu Kalau bolot Komeng. doang mah diem. Enggak lucu. Iya, jadi aku lagi naik eskalator gitu ke atas, terus tiba-tiba orang yang mengenaliku ini tuh dari atas ke bawah, terus dia jadi pas kita papasan gini, terus dia kayak gitu, Oke, kayak- nggak tiba-tiba nggak bisa bersuara ya. terus kayak hah, Karimar, tapi kita nggak bisa bertemu karena aku Iya. ke atas dia ke bawah kayak iya cuma dadahan doang gitu. Terus gak effort lah naik gitu ke atas. Kalau gue sih Dia nggak effort effort sih. Dia lagi sama bapaknya gitu. Jadi Tinggal aja dulu bapak ntar lu naik dulu bentar. Berarti bisa dibilang usia-usia fansnya Rimar ini di antara range 25 ke bawah kali ya? Ada atau enggak ada juga, yang- ada juga yang malah banyak yang udah suami istri, ada yang udah bapak-bapak juga, ibu-ibu juga ada gitu, macam-macam sih. Oh, ya kalau misalnya kalau misalkan udah kalau misalnya gue dengar lewat dari kayak Surya bilang itu kan Surya Insomnia dia bilang gue sekarang udah ngebatasin kalau misalnya ada orang mau foto apa segala macam gue lagi makan bilang ntar dulu ya tunggu dulu sebentar ya gitu. Kamu kalau kamu masih oke aja oh ya sebentar ya udah malah makanannya ditaruh gitu malah foto dulu baru makan lagi. Kalau Atau misalnya ya udah tunggu sebentar ya aku makan dulu bentar gitu. beda-beda treatment sih ya kayak iya gitu. beda-beda sih. Kalau aku mungkin biar cepet ya udah foto dulu aja gitu. Oh. Atau enggak ya udah siapin fanponnya selfie langsung gitu aja kan. Iya, Kadang awalnya sih gitu. kelihatan gendut, aduh minta foto. Enggak mau kelihatan gendut lagi gimana coba. Mending kayak gitu pas gini ya di timer. Timernya 30 detik lagi. Lama banget tuh. Itu pakai SLR atau gimana? Tapi pasti ada yang nemu fans-fans tuh yang unik-unik ya. Tapi tetap kan dengan cara kita, caranya Rimar mungkin ya udahlah foto yuk gitu. Iya, Karena karena menyenangkan juga kan bagi mereka kan. iya benar-benar. Soalnya aku pernah juga sih mengalami, maksudnya Posisi aku seperti mereka. seperti mereka. Iya, aku waktu itu tuh lagi di kawinan, gak taunya aku kan ngefans sama Kak Afgan. Oh, Afgan. Terus udah gitu aku dengar suara musiknya tuh kayak musik-musik Kak Afgan gitu kan. Tapi ya MP3 gitu. Tiba-tiba kok jadi kayak suara live nih gitu kan. Terus aku kayak mengikuti arah musiknya. Wah, beneran ada orangnya gitu kan. Terus ya udah Gimana mengikuti arah musik? Oh dengerin gitu. arah suaranya gitu loh gitu kan. Terus Deketin lah suaranya Terus ya. pas dideketin, soalnya tadi awalnya cuman MP3 Kak, gitu, cuman MP3 doang. Jadi aku pikir emang seperti acara di situ nikahan nggak ada ini. home band. Iya, Nikahan, dia nikahan ini. Aku kira cuman MP3, maksudnya musik aja gitu, nggak pakai home band gitu. Iya. Kok jadi suara live gini kan? Terus aku Kebetulan ngefans. iya, terus aku mendekati lah arah suara itu, terus beneran dong di situ. Terus udah gitu aku mau foto, cuman aku tuh disabot orang mulu. Ya kan nggak enakan ya, kayak ya udah nggak apa-apa duluan, ya udah nggak apa-apa duluan gitu. Terus malah si Kak Afgannya kayak udah sini dulu, ini duluan Wah. gitu. Jadi dari situ kayak Seneng oh, happy ya udah. pasti ya. Di notice kan pasti kan itu kan. Iya, walaupun mungkin udah nggak inget ya. Kalau Itu di mana, Jakarta atau pas lagi di di Jakarta, Oh, di Jakarta. Emang Aku ini dari di kecil Jakarta? emang di BSD. Oh di BSD. Dari kecil udah ada BSD soalnya. Iya ya, di Jakarta. Kecil gua belum ada BSD. Meskipun kan masih nggak tahu apaan di sana. Masih ini ya, hutan lah ya. Masih hutan ya.
Biasanya Nah, belum ada. Rimar berarti udah beberapa kali duet sama siapa penyanyi dari dari dalam negeri atau dari luar? Kalau dalam negeri sempat bikin Indonesia lah. single sama Kak Indra Sinaga. Oh, Kak Indra Sinaga. Pernah bikin. Terus kalau duet sama siapa ya? Misal lebih seringnya kalau bikin single tuh baru itu sih Oh, belum. kalau duet nyanyi gitu sama Kalau duet penyanyi nyanyi luar gitu? sama waktu itu ada penyanyi Kazakhstan Dimash Kudaibergen. Oh iya. Itu nyanyi di Indo apa di sana? Itu nyanyi di Rusia di Saint Petersburg. 13.000 orang yang Ditonton nonton. Putin nggak? Ih, tahu. Ditonton nama ini nggak Putin nggak? Enggak ya? Iya. Nggak Oh, tahu. enggak ya? Ini Putin siapa? Presiden Rusia lah, masa nggak tahu Vladimir Putin. Oh, berarti memang diundang khusus untuk duet sama penyanyi Kazakhstan ini. Oh, itu lagunya lagu sana? Apa lagu? Lagu Kazakhstan. Berarti bisa ini dong lirik Kazakhstan. Nah sebenarnya tuh, nah ini sih aku sebenarnya ngefans ya sama penyanyi ini gitu. Terus jadi aku emang udah belajar lagu-lagunya. Cuman pas jadi tiba-tiba aku tuh lagi bikin cover gitu di story. Terus di gitu ada yang kayak repost gitu Kak. Pas di repost ternyata di notice sama dia ini gitu. Terus tiba-tiba dia nge-DM katanya mau ngajak aku nyanyi di konsernya. Cuman kan namanya orang sibuk ya Kak ya. Jadi kayak aku tanya kayaknya lagu apa? Terus gak ada jawaban gitu. Jadi kayak baru hamin Itu dari proses sekian. DM sampai akhirnya nyanyi ini Berapa lama? Berapa ya? Sebulanan kali ya. 1 bulan. Akhirnya mungkin ngubungi manajer gitu apa memang by DM langsung ke By DM. Oh, Aku dulu itu udah lama soalnya itu sebelum Idol. Oh, sebelum Idol. Oh. Terus dari gitu itu tahun 2019 Kak. 2019. Terus dari situ tuh dia bilang mau ngajak ke konsernya. Oh ya udah gitu. Ya udah deh kita ke sana. Cuman maksudnya aku lagunya apa nih ya? Ya udah aku Ngulik lagi lah akhirnya. jadi aku belajar aja tuh semua lagu Kazakhstannya, lagu Rusianya. Udah aku belajar aja deh semuanya deh. Ada tuh lagu Rusia yang gue suka apa Rauf Faik ya, itu Rusia bukan sih, nggak tahu ya. Kayak gimana Kak? Coba Nanti nyanyiin. ya. Oh. Habis ini mungkin. Itu lagunya Kan Martian enggak, the Bear serius. kali gue rasa. Rauf Faik ada salah satu musik dia berdua cowok tuh, tapi lagu-lagu Rusia. Oh. Liriknya Rusia. Liriknya itu Rusia. gue suka tuh, sering gue setel juga. Enggak, soalnya gue kalau Rusia gue agak curiga. Kazakhstan loh. Enggak, Kazakhstan sama Rusia kan sebenarnya bahasanya sama kan. Itu hampir Beda sih sebenarnya Kak. karena mereka kan jajahan Soviet dulu kan semua. Jadi mereka itu kan sama-sama di Soviet. Cuman jadi kalau orang Kazakhstan tuh rata-rata bisa bahasa Rusia, tapi orang Rusia belum tentu bisa bahasa Kazakh gitu. Jadi kalau yang bahasa Kazakhstan tuh kalau terima kasih kayak rahmet gitu. Tapi kalau Rusia tuh kayak Spasiba gitu. Apa kalau bahasa Rusia? Spasiba. Kalau Kazakhstan? Tadi gue harus belajar lagi. Belajar lagi Chan, ajak Chan. Ya sekarang kayak kita. Lalu gue mau nanya satu Lalu hal apa nih. lagi? Nanya apaan? Gue pengen nanya satu hal. Lu muka lu udah cabul anjir, males banget gua. Gue penasaran dengan Instagram Rimar. Oh iya. Kenapa? Ada apa? 1111. One. Oh. Wan. Gue digabung Wawan. Enggak sih, sebenarnya dulu tuh gara-gara username-nya tuh random dulu Oh. kayak angka gitu loh, alay-alayan gitu lah gitu. Kirain R1, M4, 12 gitu. Gitu. Oh, emang karena memang username-nya udah dipakai aja. Jadi dulu iya bener. Oh. Jadi pas aku mau ganti pakai nama beneran udah dipakai gitu. Lah kan bisa diganti lagi nih sekarang dengan dengan exposure yang sekarang Rimar punya. Mungkin DM Instagram gue mau namanya ini. Kenapa nggak dilakuin? Emang udah namanya itu aja deh. Apa ya dulu tuh nggak apa-apa sih, maksudnya kayak udahlah udah dari dulu itu nggak mau ganti-ganti lagi. Kayak nama itu. Iya, soalnya Kayak Yahoo. iya kayak dulu zaman iya benar bikin email awal-awal tuh. Iya Yahoo kalau misalnya kayak zaman Friendster. Ingat gak email awal alainya Irimar dulu waktu SD? Pernah SMP atau SMA bikin email? Nama nggak pakai nama aku malah. Iya pakai bikin nama karakter sendiri. Oh, Gua kira Facebooknya mungkin kan kalau dulu kan Wisnu selalu cayang dulu. wis Wisnu Imoet. Pernah gak ngalamin Facebook? Iya. Yang bahkan ada kata-kata yang kayak Facebook mau selalu ngasih ceria. Friendster. Friendster. Terus dong. udah gitu Friendster dulu aku suka naruhin lagu. Pokoknya terus backgroundnya diganti-ganti gitu. Oh, berarti ngalamin Friendster juga. Iya. Iya. Sangkatan lah, sangkatan kita. Nggak jauh-jauh banget. MRC enggak? MRC enggak? Sama nyawa DVD nggak pernah kan? Buat nonton pernah nggak? Nyawa DVD. Iya.
kaset DVD nggak pernah, minjem KTP tuh nggak pernah. Tahu kaset nggak? Kaset iya. Tahu hubungannya kaset sama pensil nggak? Yang buat Oh, kan. berarti cocok tuh ya. Berarti orang tuanya mendidiknya dengan benar. Wartel tahu wartel kan? Tahu. Kan dulu kalau mau dijemput telepon pakai wartel. Oh iya. Iya. Oh, dekat sekolahan tuh. Iya, di sekolahan ada. Tuh masih ada wartel. Iya, berarti Terus sama masih lah pakai ya. itu Kak, masih pakai yang apa sih namanya? Yang masukin koin. Oh, yang telepon umum. Iya. Pakai Tuh, tali gak koin? ya, pokoknya digini-giniin gitu. Iya, iya, Terus iya. udah sampai rusak akhirnya baru dia pakai Emang sekolah wartel. di mana, Rim? Di Al-Azhar. Oh, Lazar pusat. Enggak, BSD. Oh, sorry, BSD. Tadi BSD, sorry. Udah ada BSD. Iya, benar. Lazar BSD ya. Gue masih ada Alfus dulu, cuma satu yang gue tahu. Alpus sama Alpen kan ada kan? Ah, Pejaten. Enggak, gue Alfus. Yang gue tahu Alfus sama Kemang Pratama, man. Oh, Kemang Pratama. Bekasi dong. Bekasi. Iya. Nah kalau misalnya ini kita ngomongin soal idealisme ya dalam bermusik gitu. Kamu pernah nggak sih kayak misalnya ini gue harus kayaknya gue secara idealisme kamu tuh dikalahin untuk komersialis gitu loh. Jadi kayak gue tuh cocoknya, gue suka tuh lagu itu genrenya seperti ini. Tapi karena memang trennya lagi seperti ini ya, gue mau nggak mau gue harus ikutin. Mungkin dari ini ya, dari tim produksinya Iya. gitu, Misalnya atau kayak menciptakan lagu. ya kayak ibaratnya ya lu kalau idealis ya maksudnya ya lu nggak akan laku. Tapi kalau misalnya dengan cara ini mungkin akan dikenal banyak banyak orang lagu, gitu loh. listening gitu. Iya, iya. Cuman kalau untuk zaman sekarang sih kayaknya udah nggak kayak gitu sih ya. Maksudnya malah kayak di zaman sekarang tuh kita harus cari yang bener-bener beda banget, yang emang diri kita banget gitu. Cuman emang kebetulan waktu kemarin-kemarin aku tuh masih kepingin buat bawain ballad gitu. Jadi aku masih pingin pop ballad, masih pingin produksiin lagu-lagu yang ya lagu-lagu cinta lah Yeah. gitu. Walaupun mungkin di sisi lain fans-fans aku yang mungkin nonton aku pas Idol kayak lagu yang ini dong gitu. Maksudnya banyak lah requestan ya. Yeah. Maunya aku nih lagu yang grande lah, ntar bikin lagu rock lah, atau bikin lagu yang kayak yang aku bawain pas Idol gitu-gitu. Cuman ya kemarin tuh fasenya masih pop ballad lah gitu. Terus kemarin aku juga sempat masuk ke fase ya pop folk gitu deh. Nah itu kayak gimana sih pop folk nih? Yang maksudnya yang karakteristiknya kayak gimana sih? Yang penyanyinya lah yang gue tahu gitu. Kalau kemarin aku sempat bikin lagu judulnya biasa-biasa saja. Nah itu tuh lagunya tuh kan karena aku mau mengangkat tema biasa-biasa saja gitu. Jadi di situ aku maunya semuanya tuh serba sederhana aja gitu. Jadi aku nyanyi di situ nggak ada nada tinggi, nggak ada teknik yang gimana gitu. Jadinya ya udah bener-bener full untuk kayak nyampein feeling biasa-biasa sajanya itu aja sih. Nah kalau misalnya kayak dulu ya zaman gue dulu ada maksudnya penyanyi luar itu kan kayak misalnya sebenarnya kayak Whitney Houston, Ya. terus Mariah Carey, terus Celine Dion itu kan sebenarnya sekarang kan Adele gitu. Itu kategori mereka tuh masuknya kemana sih? Apa ke folk, apa ke grande, apakah ke apa tadi kamu tadi? Pop folk, Pop folk rock. itu masuknya kemana sih mereka? Kalau mereka sih pop sih Kak. Pop yang lebih masuk ke pop ya. Nah kayak misalnya kalau Isyana kan beda lagi. Isyana kan dia Iya. lebih kayak dia itu orkestra ya Dia sebenarnya. tiap album berubah sih Berubah Kak. terus kan, ya? Jadi sempat dia mengusung tema pop yang di awal-awal album, terus nextnya dia di R&B, terus nextnya kayak rada ke metal juga yang gitu. kolaborasi sama Dead Squad gitu Iya, kan. heeh. Jadi kayak jadi pindah-pindah lah ya. Pindah-pindah. Ya sebenarnya nggak ada masalah juga sih. Yang penting Selama persona. penerima musiknya. Nah, personanya dia tuh apa Benar. gitu kan. Ya udah sebenarnya kita mau eksplorasi di genre apapun juga sebenarnya oke-oke aja sih. Nah, kalau ngeliat dari Rimar menjawab pertanyaan kita nih yang barusan, berarti memang nih bukan lulusan biasa-biasa ini. Kalau bahasa yang benar bukan kaleng-kaleng nih, Bara. Nggak kaleng-kaleng lah. Nggak kaleng-kaleng nih, kayak kaleng-kaleng. kita lihat backgroundnya lulusan Perminyakan. Aduh. Cum laude, Le. Siap gak menggantikan Menteri Bahlil? Astagfirullahaladzim. Menggantikan Bagian musisi aja deh. Bukan maksudnya menggantikan nanti suatu saat kan dengan Kementerian dengan ESDM lah. dengan kita lihat kan lulus dengan cara dia Iya. jawab kan berarti kan orang pinter. Iya, knowledgeable lah ibaratnya. Cum laude. Cum laude. Cum laude ya? Bener Enggak ya? ah.
Oh, Kata siapa sih? Ngarang deh. Jangan merendah gini dong. Ngarang deh. Ini informasi dari mana ya? Merendah nih. Buat telepon nih Trisakti nih. Itu maksudnya ambil fakultas perminyakan tuh memang dari orang tua atau memang dari Rimar sendiri? Dari aku. Kenapa? Boleh dong cerita. Jadi Kenapa minyak? Iya. Jadi sebenarnya aku dari kecil kan memang nyanyi aja ya kak, gitu. Emang dari orang tua juga udah support banget nyanyi gitu. Cuman orang tua tuh bilang ya kamu memang mungkin nantinya mau jadi penyanyi atau apa, tapi tetap kamu harus pendidikan tuh diutamain dan kalau kuliah kalau bisa ngambil yang akademis gitu. Ya udah aku research apa ya kira-kira aku yang cocok gitu. Kebetulan waktu sekolah aku tuh sukanya yang matematika, yang maksudnya yang berhubungan dengan sains gitu-gitu. Sama, saya juga matematika. Mau gue sambit nggak di sini? Lah, Kak Sama nggak boleh Om. Suka matematika, tapi berhubungan dengan uang kertas baru bisa. Nah, kayak gitu. Jadi sempat kayaknya lebih suka sama yang kayak gini-gini deh. Terus pas research, ternyata perminyakan ini kayaknya oke juga nih. Menarik Maksudnya lah ya, menarik nih. Maksudnya kayak ada berhubungan karena dia kan pasti dasar-dasarnya tuh kalau nggak matematika dasar, kimia dasar, fisika dasar itu dulu kan gitu. Jadinya boleh deh ini ambil Boleh ini. deh. Boleh deh. Boleh. Boleh deh itu tuh. Di mana itu di Trisakti ya? Trisakti. Trisakti. Oh, yang di Grogol berarti. Grogol. Nggak, masalahnya ini enggak dari sekian banyak jurusan Fakultas, gitu ya. jurusan. Maksudnya dari orang-orang yang maksudnya penyanyi atau segala macam biasanya mereka tuh ngambilnya tuh Simple-simple lah. yang simple, maksudnya yang nggak terlalu gimana Rumit, gitu. rumit. Misalnya ekonomi Nah. paling banyak juga ada psikologi atau misalnya dia ambil Vkom, FISIP gitu. Kenapa tiba-tiba udah teknik perminyakan gitu? Itu udah 11-12 sama teknik tambang itu udah borderline banget. Itu emang satu fakultas sih, maksudnya Iya. gedungnya sama. Gedungnya sama dan itu kayak kamu di situ kan pasti jadi ratu dong. Secara isinya laki semua. Emang iya? Enggak juga sih, maksudnya udah banyak cewek tapi memang dominasinya laki-laki. Iya, dominasi laki-laki dan perempuan yang kayak begini itu langka. Tiba-tiba Yang bisa nyanyi lagi. Enggak, maksudnya yang cantik gitu kan. Di sana pasti itu lulusan STM semua mungkin sana. Maksudnya kamu kan pasti SMA-nya IPA dong. Iya, Nggak mungkin IPS. Tadi udah bilang matematika dasar. Ya matematika dasar siapa aja bisa. Nah, cuman kok tiba-tiba perminyakan gitu loh, teknik lagi. Apa Maksudnya ya waktu itu? ada teknik industri gitu. Yang masih banyak wanitanya teknik industri, teknik informatik. Tadi yang tadi dia bilang, Iya. yang Rimar bilang kan, karena memang basicnya suka aja menarik. Iya. Ada hal yang Emang- menarik. Iya, Maksudnya semenarik apa perminyakannya minyak itu gitu tuh loh. yang maksudnya menariknya. Aku mikirnya kayak mungkin semua orang bisa belajar dari nol bareng-bareng gitu, karena kan ini hal yang baru gitu. Kalau misalkan yang lain mungkin ekonomi, kebetulan aku juga waktu sekolah tuh ekonomi kurang begitu suka gitu. Jadi pas misalkan orang banyak ngambil ekonomi, takutnya aku nggak cocok gitu. Jadi pas ngeliat perminyakan, kayak bisa nih kita belajar bareng-bareng lah dari nol gitu. Tapi kan di perminyakan itu juga ada mata kuliah eksplorasi kan ada. Ada. Terus ada masuknya geologi sama geofisika juga ada kan di situ. Ada. Kan maksudnya itu bukan sesuatu yang ayo kita bisa belajar bareng-bareng. Enggak gitu. Tapi seru kok kak, Seru maksudnya iya, dan maksudnya pada akhirnya gitu kan pas kita ngambil tugas akhirnya juga kan kita bisa milih mau apa gitu. Aku waktu itu ngambilnya material balance, jadi lebih ke perhitungan cadangan minyak aja gitu. Nah, itu kalau misalnya kayak gitu mau tanya kenapa itu Pertamina kenapa sih itu jelek banget? Lah, itu udah bukan bagian aku. Tiba-tiba sih tanya Pertamina. Gue juga takut jawabnya jadi jawab. Kena kita ntar. Enggak, maksudnya kalau maksudnya itu ya kita apa namanya karena dulu kan gue pernah di perusahaan tambang juga, tapi ambil K3-nya, safety-nya gitu. Maksudnya perminyakan itu kan bukan sesuatu yang gampang sebenarnya sih. Untuk dipelajari itu kan bukan sesuatu yang maksudnya kayak ya awam lah buat orang. Kita belajar itu ambil kuliah teknik perminyakan itu. Kayak masih sampai sekarang kayak, gila nih perempuan ambil teknik perminyakan gitu. Emang Wow. susah Hal yang sih. biasa, Om. Tapi emang maksudnya, susah sih. Anak gue masukin deh perminyakan. Anjing ngapain? Jangan menjadi hal yang biasa. Kira-kira kalau misalnya ya kamu misalnya nggak ya apa namanya misalnya tetap untuk ikutin jalur studinya gitu.
outputnya kamu jadi apa sih kalau misalnya keluar dari teknik perminyakan itu, misalnya Cita-citanya. lulusannya deh. Em, Cita-cita sama lulusan beda, lulusannya dulu baru cita-cita. pingin ya kalau misalkan sesuai dengan yang aku tugas akhirnya ya di kantor sih sebenarnya. Perkantor office. Iya di office sih sebenarnya gitu. Tapi kalau teman-teman aku banyak juga yang kayak ke lepas pantai juga banyak juga. Offshore. Ada yang ngambil lumpur, maksudnya lebih ke ngambil spesialisasi lagi Kak. Ntar ada yang ngambil lumpur, ada yang di bornya, ada Iya, yang drilling segala macamnya. iya, ada yang kayak alat-alat untuk yang ngebantu kan ada juga yang kayak sakrot pam gitu-gitunya gitu. Jadi sebenarnya nantinya kalau kita perminyakan itu belajar semuanya nih. Tapi pada akhirnya nanti kita akan ambil spesialisasi lagi gitu. Oh, ada spesialisasinya lagi untuk Iya pastinya nanti kalau udah di kerjaannya pasti dia akan ada spesialisasi Berarti lagi. bisa dibilang kalau misalkan kamu nggak jadi penyanyi, fokusnya akan di sana. Iya sih pastinya. Jadi Menteri Bali lagi. Enggak. Ya. Disebut lagi sama Rimar. disebut lagi namanya 2 kali. Nah, jadi kita Rimar nih, kita udah seru ngobrol kan. Nah, kita harus juga ada subscriber dari Ngomen pengen nanya nih sama Rimar. Boleh gak? Boleh dong. Boleh ya. Oke. Nah, kita ini. tampilkan langsung di layar. Kenapa gue lagi yang suruh nanya? Om Isu, aku mau nanya nih ke Kak Rimar. Ada nggak momen paling berat sebelum terkenal justru membentuk karakter dan cara Iya. Rimar bermusik? Apa ya yang paling berat ya? Mungkin dibully, maaf, misalkan ya. Pernah Iya nggak ngalamin sih. itu? Nah itu salah satunya pas aku berangkat ke Rusia itu. Oh, Pas lagi mau tadi mas apa Damis itu ya? Dimas. Sorry, Dimas. Iya, Oh, berubah jadi Damis. Iya, ya namanya juga belum ini Kak, belum mengenal dunia entertain tuh kayak gimana gitu. Ternyata emang yang namanya serang menyerang dari oknum-oknum fanbase tuh ada gitu. Kenapa bisa diserangnya tuh dibully? Iya maksudnya kenapa? ya karena mungkin mereka nggak suka aku duet sama idolanya kayak gitu-gitu. Oh, jadi dari idolanya si Dimas Iya, ini. nggak suka. Jadi kayak diserang sini sana sini gitu. Terus tapi nyerangnya pakai bahasa Rusia sih ngerti. pakai bahasa Inggris Kak. Jadi kan tahu gitu kan. Bahasa Inggris dari itu Google Translate ini apa sih? Disambung kok nggak Ya, nyambung. kalau sekarang ngeliatnya kayak lucu gitu kan, kayak ya ampun kenapa dulu sampai sesedih itu. Tapi kalau pas Oh, dulu karena belum tahu dunia internet. iya belum Itu tahu hal biasa lah ya. gitu. Cuman kalau misalkan dulu kan belum ngerti kan, jadi kayak sedih banget gitu. Terus pas idol pun juga sama kan, banyak bully bla 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 Biasanya. gitu. Tapi kalau begitu sih dimanapun ya. Iya, Kayak dimanapun. kita Iya. mau jadi apapun kayak ada orang pro kontra hal Bener, biasa. maksudnya ya itulah mungkin berjalannya waktu gitu, Iya. umur bertambah Umur ya elah. tambah makin dewasa. Jadi makin banyak pengalaman. Jadi makin Iya. tahu gitu, pada akhirnya orang pasti akan memilih untuk mempercaya apa yang mereka percaya aja gitu. Karena kan itu kan definisi kita punya 2 tangan. Ya, tutup telinga aja. Oh, gitu. Biar orang ngomong apa terserah, kita tutup telinga. Ya, yang penting kita selalu menjadi pribadi yang baik, menyebarkan kebaikan, dan ya kalau bisa misal fanbase aku ada yang nyerang aku, nggak usah lah dibales gitu. Emang ada fanbase yang nyerang terus? Ada. Maksudnya fanbase, emang ada artis yang punya fanbase-nya nyerang terus dibiarin aja ada? Ya ada aja, mungkin saking sibuknya Iya, gitu kan, mungkin ya. jadinya kayak dibiarin aja gitu, atau mungkin bingung mau menyampaikan lewat mana gitu. Nah, Tapi kadang orang-orang yang suka ngebully gitu karena pengen dinotis doang, Om. Iya. ya Pengen- ada udah sih. dia ngatain itu, tiba-tiba kita misalkan DM dia, Ah. dia kan, oh iya Kak minta maaf, aku tuh pengen dinotis doang. Paling ada tuh yang orang-orang kayak gitu tuh. Iya sih ada. Cuman aku kalau komentar tuh aku kadang-kadang suka mengklasifikasikan ini haters. Oh. Ini ada yang kayak karena dia mau mengkritik aja tapi cara bahasanya nggak bagus. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang kayak emang fans gitu. Fans aja, ya. Heeh. Oke, ada lagi nih Rimar dari April_me. Kalau mau perform, hal apa sih yang wajib kamu bawa dan atau jadi barang berharga buat penyanyi Gen Z kayak Kak Rimar? Apa ya? Kalau Mungkin aku kipas portable yang harus ada ya kan, kita nggak tahu. Ya, kalau- Mungkin kursi pijat penyanyi- advance. kalau penyanyi mah udah pasti alat-alat ya Kak ya. Iya. Kalau penyanyi kan misalnya mic gitu. Oh, mic-nya memang udah khusus ya. Aku mic bawa sendiri, terus kayak ear monitor, back body pack, semuanya aku bawa sendiri gitu. Tapi tergantung acara juga, mungkin ada acara yang udah nyediain gitu. Deal-dealannya dia udah nyediain semua alat-alatnya juga, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi menyangkut pertanyaan ini ya, berarti kan terkait hal yang apa yang dibawa dan apa yang disajikan sama pihak event ya. Riders. Kayak riders gitu. Riders.
Rimar termasuk orang-orang ketika ngeliat beberapa artis di yang sempat viral, ridersnya tuh sampai wah bejibun, sampai minta rokok dua slop, apa Oh iya, ada inilah kayak itulah gitu. itulah. Itu melihat kayak gitu, Rimar tuh gimana sih? Gergetan maksudnya kayak, aduh kayaknya nggak kayak gini deh. Nggak tahu sih, aku mikirnya kayak ya udah mungkin itu rezekinya kali. Ya tapi kan itu memberatkan CEO dan akhirnya jadi viral kan. Tapi kan IO-nya mau. Oh iya juga sih. Penting duit. Tapi kalau Rimar sendiri Wow, riders yang dia. harus ada ketika Nyanyi ya, Iya, perform. ketika lagi perform. Aku nggak ada sih, Atau Kak. buah tertentu lah. Enggak, aku nggak ada. Aku Buah bebas. kecapi misalnya nggak ada. Aku bebas aja, yang penting ada air, ada makan, terus udah gitu kayak ntar juga yang penting kan itu Benar. kue-kuenya atau Ya. apa sih snack-snacknya tuh buat kru sih Iya. sebenarnya, bukan buat aku. Kalau aku yang penting makan aja, Yang penting apa jangan aja ada bebas. gorengan. Gorengan aja. Iya, terus kalau yang aku bawa sendiri kemana-mana tuh pasti aku bawa matcha sih. Oh matcha. Hot ice. Eh Oh, yang normal, penting tertentu. Oh, normal. aja. Aku bawa sendiri. Atau enggak ini? Iya. Americano. Macanya yang seduh. Ada kan yang Ya, seduh? masa maca kamu? Eh. Ya. Maca kamu Ci yang dibawa. Kenapa lo Masuk ngomong- Chan? Masuk Chan? Ngomong ke gua jijik banget. Maca aku ya. Sumpah geli banget. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kayak mau mencabul anjir liatin gua. Ya bener dong pertanyaannya. Ya tapi ngeliatin gak ke gue. Lihat ke sini dong, gak berani. Apa lagi? Ada lagi nggak? Chan? Pertanyaan nggak ada? Udah cukup. Ada. Nah, kira-kira Rimar, kita udah nggak berasa nih ngobrol udah hampir sejam lebih lah ya. Pesan-pesan nih buat mungkin asik pesan-pesan kayak seolah-olah kayak ini ya kalau dibilang gitu ya. Ya mungkin inilah apa namanya masukan buat Iya. penyanyi-penyanyi muda yang mungkin saat ini lagi di tahap aduh kayaknya bukan jalur gue deh nih nyanyi. Atau gue takut nanti perform nanti gue dibully suara gue begini dan lain. Padahal dia punya suara mungkin bagus cuman percaya dirinya tuh belum ada. Oh, Kan Rimar pernah ngalamin kayak gitu kan? iya pernah. Ya mungkin pesan Ya pesannya paling tahu aja sih apa yang paling disukai. Kalau misalkan paling disukainya nyanyi aja terus. Bikin lagu terus. Aku juga ya mungkin sekarang juga banyak yang kayak nanya, "Rimar kapan album, kapan rilis lagu lagi?" gitu. Ya pasti akan aku usahakan guys gitu. Jadi buat kalian semuanya yang masih berjuang untuk jadi penyanyi, lanjutin aja, ikut aja, bikin lagu. Kalau misalkan udah lewat waktu ininya buat ajangnya misal udah 27 tahun ke atas gitu, ya udah ini aja bikin lagu yang banyak gitu sampai suatu saat nanti ternotis. gimana Om Wis? Ada yang mau ditanya? Buat Rimar? Enggak sih, cuman gue pengen denger lagunya aja dikit aja. Boleh nggak? Boleh nyanyi. dong. Iya dong. Namun sungguh sayang. Dia yang nyanyi bukan lu, cabul. Maaf dukun cabul. Langsung aja berarti kita tutup Boleh, sambil boleh. nanti kita mendengarkan lagu dari Rimar. Yuk. Jadi buat teman-teman ngomen, thank you udah nonton di episode kali ini. Nanti balik lagi di ngomen episode selanjutnya bersama gua Agus. Wisnu. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Salah. Jangan lupa untuk di Subrek. subrek, like and comment. Pokoknya bagikan videonya ke teman-teman atau keluarga masing-masing. See you guys. Bye. Rimar. Lagu ini buat kalian yang mungkin lagi kesulitan untuk mungkin nyari kerjaan atau apa dan merasa mungkin kehidupannya gini-gini aja. Kayak gini lagunya. Kalau ini jalannya, semoga kita mampu terima semua apa adanya. Segala hal yang dititipkan olehnya, jika ini takdirnya, semoga tenang hadir untuk kita bisa rasakan kedamaian, bahagia walaupun biasa-biasa saja. Yeay. Thank you Rimar. Sehat-sehat, sukses terus. Amin, thank you, Sukses, Kak. sukses, sukses. Sukses.